kita ini. Perlu dari mana pendak Bali kan? Lagi berdekat banget ini. Tangan keras ini. Ini banyak sih, karena mengeram detail. Ora enak celeng gini. Sini Pak, ini pohon singkongnya pada kok daunnya jelek-jelek ya Pak? Daunnya berguguran. Tua kok, daun tua istirahat. Kan lagi musim penghujan, tapi kenapa? Wah, sono Pantai Pacitan. Sampai nggak kelihatan karena berkabut. Saya dulu paling bahagia tuh di daerah sini nih. Kok sekarang udah jadi belantara. Dulu pohon akasia gede, saya tiduran nyari rumput. Lampunya pemancar ya. Pemancar apa Pak? Pemancar berikan gitu. Radio kan ini. Di jam kali. Jadi orang abah lali. Malah kini saya jadi bunton berantara ini. Oh, biasanya akasianya kayak ini Pak. Gede nih kini ya. Wah, ini kayak ini. Saya ngalah Sing aku biyen suka turu. Sawah. Suka turu ning dhuwur kayak ngono kuwi. Wah kok gede lah ku. Sing hakku ning kono biyen, kono gede kena. Aku iki gawe menek terus. Dijual oleh pemerintah kan. Betul pira Pak? Bukan sop-sop menuku. Aku jalan nuku. Banyak sekat nih kono mereka. Hari ini dia. Jalan ini saya juga pakai paten. Saya juga. Dulu langsung kasih tidak ya. Ini jalannya ke bawah banget. Wow. Cuma sampai lepas sendal karena bahaya kalau nguduk bawa arit barang sih. Senjatanya orang petani biasanya kemana-mana bawa arit. Bukan untuk berantem loh ya. Mendung tenan. Saya pakai swallow dari Jakarta sampai ke kebun sampai naik kereta ya sendalnya ini. Gue wong babati Masmu. Kan telinga. Tanaman orang dibabatin Masmu. Buat jalan katanya. Aduh. Mbah Jemu ngamuk-ngamuk karena alas nggak dikasih jalan katanya. Dulu waktu saya yang punya di sini bisa bikin jalan, ini nggak bikin jalan. Nah, situ udah mulai perumahan-perumahan. Jalannya mati. Itu sekolah saya, di mana sekolah saya? Di situ arah sekolah saya, SD Gundang 3. Nah, di bawah-bawah itu. Ini rumah Kang Gotrin di Josok ya. Di rumah-rumah juga itu rumah Kang Rimin ya, Rimin ya Pak. Rimin. Kayak kulon-kulon kali jenenge Pak. Duko. Terus menyelusup di antara pohon temu. Nyasar kita Pak. Jemune babat-babat ya. Oh, itu RT 3. RT 3 ini gunung-gunung. Nah, sekarang kita pohon-pohonnya agak ini bisa ngesut agak bagusan. Jadi nggak kehalang. Kayak mana Pak Ngeromo Pak? Iya, Situ Ngeromo. Pakis baru. Ini tempat Pak Dirman. Ini ya. Pak Dirman. Patung Jenderal Sudirman, di mana zaman dulu perang Pak Dirman ke sana. Mungkin ke rute-rute sini ini, tapi luar biasa sulit rutenya. Saya aja belum pernah ngikutin rutenya. Itu beliau perang gerilya sampai ke puncak gunung nih.
luar biasa guys. Jadi kita sebagai penerusnya harus semangat, ojo nyerah gara-gara COVID, kita harus semangat. Kita tadi mau nyari sunrise tapi kayaknya nggak begitu nampak karena banyak halangan pohon. Waduh, gajah nanti ngeblak bah. Yeay, ini kita udah turun karena celana saya udah basah kuyup, udah kepres kena embun pagi. Di bawah ditenteng. Oh, jalannya lihat guys, ini nih 90 derajat lebih jalannya, plus licin karena embun pagi, tanah merah, ini jengkang. Kalau jatuh dan jengkang wes udah digawe. Suasana di Gunung Suruh pagi ini. Nah, jalan aja nggak kelihatan, jalan setapak. Jalan-jalan setapak. Ini dulu banyak ayam malas, malanda ya pak. Sekarang udah nggak tahu pada kemana. Katanya banyak babi sekarang, cuman nggak ada babinya, nggak ketemu. Jalan setapak tenang gitu. Pisang awak ya pak? Pisang awak satu. Tapi sini udah diolah semua ya pak. Ini dulu penghijauan, lahan penghijauan, cuman udah dijual ke masyarakat, jadi udah diolah semua. Tanah ini dulu tanah pemerintah. Entah kenapa pemerintahnya kurang duit kayak. Di sini ada pohon aren satu gede, itu punya siapa? No. Wah, mantap itu, calon duit, gula, sumber duit itu nanti. Duit alami yang menyehatkan. Alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk ini apa? Untuk shoot kesini. Teman-teman yang itu janggilan, ini pohonnya nih, atau cincau hitam. Tuh. Ini seluas memandang ini pohon janggilan, tanamannya cincau hitam. Karena daerah sini juga jadi sentranya sumber cincau hitam. Sampai sono banget tuh. Tapi kayaknya bekas dibabat ya pak. Habis dibabatin ini kayaknya dipetik. Tapi dia nggak dari bawah ya. Ini gedang awak lagi. Sambil jalan di atas kepala ada gedang nih. Wow, pisang awak. Dulu saya nyuruh nyari rumput di sini ngaret buat kambing, nyari di sini. Cuman sebenarnya nyari rumput tuh nomor 2. Pertama saya ngece tau ya, ngesis nyari pemandangan. Tidur pulang sekolah ke sini. Tapi dulu suasananya beda. Kalau sekarang udah tanaman begini, kalau dulu tuh masih banyak pohon gedenya gitu, dan jarang kayu-kayunya nggak rapet gini. Tapi syukurlah banyak kayu, jadi ada penghijauan ya. Cuman kayunya kayu sengon. Kayu sengon gini ya kurang begitu bagus untuk air ya pak, nggak menyerap air. Kayu pinus menyerap air lah pak. Ini apa pak? Hingga ini apa pak? Serai pak? Serai ini. Oh, rumput disuket nih. Itu serai. Oh, rumput ditanam gajahan. Kolonjono. Rono pak? Rono bentuk ini. Rono. Ini terus rasakan ini terus ini. Ini napak telas zaman saya Dian kok. Jangan lewat jalan gedenya. Dulu jalannya di sini. Nanti dimatiin. Pok pinus guys, sebutannya pok pinus daerah sini.
kebun pinus dulunya. Kebun pinus zaman dulu kata Mbah Jemu. Ini dulu darahnya rata gitu. Sini rumput-rumput rambat banyak dulu. Saya guys temu kabeh. Jadi kebun kunyit. Itulah. Jadi momentum itu teman-teman, momentum itu tidak datang dua kali. Jadi nikmati, syukuri anugerah dari Tuhan, dari Allah. Apapun momentum yang beliau kasih, yang Tuhan kasih. Karena momen-momen kayak saya dulu tidak bisa terulang lagi sampai sekarang. Walaupun ini ya, wah ini nerobos pohon. Kebun jahe, kebun jahe. Ya, kebun jahe, tapi kebun jahenya daunnya kenapa hitam? Daunnya punya penyakit semua. Oh, sayang nih. Ini kebun jahe cuman daunnya ini loh tidak seger gitu. Tapi itu jahe, wah jahe Pak. Ini masih imul jahe ini. Ini bagi petani ini adalah sumber duitnya beliau-beliau. Karena jahe, ini jahe bukan jahe biasa, bukan jahe merah ya. Ini gede-gede juga loh pohonnya tuh kalau yang hidup. Oh, kalau yang masih hijau cuman kok pada kering-kering ya. Ini kembangnya. Oh, kalau yang seger ya gede mestinya. Entah kenapa pada ada yang coklat-coklat ini, jadi kelihatan kurang subur. Kalau subur kan hijau banget. Oh iya, yang kuret kan. Oh, ini malah pada mati. Oh, itu di bawah gak mendingan. Ini daun laos. Laos ya Pak? Ya. Ini laos. Laos itu apa ya Pak? Ketuas. Ketuas. Ini aku laos tahun lambuh. Ya teman-teman yang suka masak kuliner, ini sentranya nih. Ini kunyit apa temu Pak? Kunyit. Ini kunyit. Kalau ini kunyit, jadi teman-teman kalau yang belum tahu kunyit, kilo pohon ini. Mandek sih Pak. Oh ini masih pada berembun gunung-gunungnya. Jadi itu berembun gunung. Wah ini pohon jati ini sopo guys, mantap. Mbah Cipar. Mbah Parnen. Backlight matahari terbit sono. Tadi kita di puncak gunungnya sono, cuma karena di bawah pohon nggak bisa ngeliat juga ternyata. Ini dulu ini banyak pohon pinus gitu, duit rumput-rumputnya rumput rambat. Sekarang wis jadi alun-alun ini jahe, kunyit sama temu. Dari lautan kunyit sama Nah temu. ini maksudnya apa, kalau kita bagi para wirausahaan, para pebisnis, kita bermain momentum guys. Jadi momentum itu tidak datang dua kali. Jadi tetap terus bergerak, terus berusaha, terus menjemput rezeki. Jadi jangan sampai momentum itu hilang. Karena waktu itu tidak bisa terulang. Andaikan waktu bisa terulang, wow, terjadi. Waduh, gunturan segede saya ketoron. Oh begini Pak. Wah kena jinten. Mbak Seribu. Ini mungkin bukan jinten hitam ya Pak? Bukan, itu Mbak Seribu. Tapi ini sebenarnya ada khasiat manfaat buat obat loh Pak. Iya, sama juga bisa manfaat. Ini bayangin rumput-rumput liar begini sebenarnya jadi salah satu sumber obat. Tapi obatnya apa saya kurang begitu paham. Ini udah mulai jarang, zaman dulu banyak nih jinten. Joso, daerah Joso, nampak dari Pok Pinus jenengannya Pak sini Pak. Iya. Dulu karena di sini banyak pinus disebut Pok Pinus. Ini lembah kedua dari puncak. Kalau tadi puncaknya di sana, ini lembahnya. Jadi ya agak rata-rata dikit. Sini. Wah ini kalau bisa berkemah seru juga nih. Gunturan nampulnya ketara berapa gini? Enggak begitu kelihatan karena kehadang kayu. Jadi oh di sini nih, di sini ada gunung yang runtuh, guntur ibaratnya, longsor. Mulai zaman dulu namanya itu. Jadi Nampul. nah daerah Nampul katanya Bapak ini. Longsor terus. Jadi gunung tapi longsor terus. Ngeri nggak tuh? Gunung tapi longsor terus. Tapi kayaknya nggak ada manusianya itu ya Pak? Nggak ada, atasnya dulu ada tapi dulu pindah aja, nggak mau sekarang udah. Jadi orangnya terpaksa pindah karena gunung, bayangin gunung runtuh longsor. Itu dari zaman saya kecil memang daerah situ sering runtuh ya Pak? Iya, mulai zaman kecil masih longsor terus. Suka longsor terus dari saya kecil banget dulu. Ini tempatnya Kang Rime, Yu siapa? Mbah Katno, Mbah Sartin, Kang Yu Sartin dia mah. Ini mau daerah-daerah Yu Sartin tuh. Sartin temanku SMA, sekarang juga di Jakarta.
beliau di rumah sakit, di mana ya rumah sakit itu loh, daerah Cipete itu. Lupa Mbak, mohon maaf. Kayak omahku sing. Kayak omah sinten, Pak? Mbah Slamet. Oh, Mbah Slamet. Omah kita nggak kelihatan. Ini rumahnya Mbah Slamet. Mas Cipto Slamet. Wah, harus di zoom. Cipto Manik. Harus tak zoom. Ini rumahnya Mbah Slamet. Rumahnya kita udah nggak kelihatan. Rumahnya Mbah Jemu nggak kelihatan karena ya di sini dekatnya sini ketutup kayu. Wah, gokil ya. Sampai ketutupan kayu. No musolahnya, ini musolahnya di, ini musolah mana ya? Ini musolah. Ini awal mulanya dulu saya provokasinya dulu membeli ini Pak. Apa Pak? Toa. Awal mulanya beli toa, terus dilanjutin Kang Cipto, Kang Peno dan Mbah Slamet untuk membangun musolahnya. Alhamdulillah. Saya udah nggak berkontribusi lagi pada saat pendirian, cuman saya awal mulanya dulu beli buat halo-halo. Awal saya dikerja di Jakarta, saya beliin halo-halonya, terus saudara-saudara di sini membangun musolahnya. Nah sekarang tinggal apa Pak? Tinggal mengelolanya, tinggal mengelola dan mengisinya. Nah teman-teman kalau pernah dengar namanya Gunung Limo, ini loh yang Pak SBY membuat lagu tentang Gunung Limo. Ini gunung mistis, ya Pak. Ya. Tempat orang bersemedi katanya, tempat orang mencari apalah gitu. Tapi kalau dari zaman saya kecil melihatnya ini puncaknya ada 5, 1, ini saat mana nih nggak kelihatan, 1, 2, 3, 4 ya ini ada 5 gitu lah. Ini namanya sebutnya Gunung Limo. Ini tempat orang mencari ngalap apalah kalau secara mistis, tapi kalau secara seni ini indah banget dari sini. Jadi kayak gunung kecil-kecil gitu. Tuh guys nih. Gunung Limo namanya. Di sini Gunung Limo. Limo tuh 5 kalau bahasa Indonesianya 5, kalau bahasa Jawa Limo. Limo kalau orang Jawa kan ngomong gitu ya. Setunggal kalih siji loro telu papat limo. Ini namanya pohon akasia. Ini pohon akasia. Ini pohon sengon. Nah, pinusnya masih ada tuh ternyata. Sekarang di sini masih ada pinus ternyata guys. Ini zaman dulu saya suka banget di bawahnya itu. Saya tiduran dan anginnya kenceng banget. Dia itu kayak serasa gesekan biola. Jadi kalau saya pernah itu pinus-pinus masih punyaan Mbak Sipar. Saya suka mendengar ini musik klasiknya si siapa tuh yang dari itu ya, musik klasik. Ini serasa saya di bawah pohon pinus. Jadi saya ingat masa-masa kecil saya bermain di bawah pohon pinus nih. Itu semriwing, anginnya tuh jadi bener kan bunyi kan Pak? Bunyi. Nah anginnya kenceng di bawah pohon pinus, bunyi kayak gesekan biola, bahkan kayak ini kayak musik klasiknya Mozart gitu. Makanya teman-teman mungkin anaknya kalau saat ini kan kecanduan HP, kecanduan ini ya, mereka diajak berkemah dan suruh di bawah pohon pinus deh. Saya rasa kalau setahun di bawah pohon pinus bisa jadi cerdas gitu. Karena otaknya ini jadi maksimal atau gimana, bikin happy otak. Bikin otaknya berpikirnya bisa bagus gitu. Jadi teman-teman yang punya anak gitu ya, kalau berkesempatan ini hal mewah saat ini untuk bisa datang ke namanya ke kebun-kebun seperti ini. Jadi kalau kata psikolog itu anak-anak itu sebagusnya nonton TV, main HP itu dalam sehari cuma 1 jam. Kalau lebih dari itu udah mulai berbahaya. Cabai pedes nih, cuman tetap aja daunnya ini ya Pak dimakanin mau apa ya Pak? Ini cabainya sebuah. Wah ini Laos. Kita coba ke lerengnya nih dulu, nyampe lereng. Nah ini terlihat lebih nggak ada kayu-kayu. Wih, ini perumahannya Joso namanya. Ya dulur-dulur sing kelihatan kayak kasihan ya teman-teman yang Joso ini loh. Nih kita coba ambil gambarnya supaya bisa menjadi obat kangen teman-teman yang pengen pulang kampung, belum mampu, belum bisa, yang di perantauan. Ini daerahnya saudara sedulur sedaten, bisa ngelihat. Rumah Kang Wanto yang dia Joso. Nah, ini daerah Kang Miswanto Joso.
Mbak sapa lali Mbak iya gone jenengan Mbak bojone Kang Wanto. Aku tak delok omahmu kok Gunung Suruh iki Mbak. Kasihan ini daerah Wonogiri, jadi kalau saya pulang Jakarta arahnya ke sana ke Jakarta. Masih hutan belantara. Sampai kapan kita bertahan di sini di dunia ini dan bisa menikmati pemandangan yang begitu indah anugerah dari Allah. Dulu tinggal rumah area sini, tapi sekolah saya di gunung sana tuh. Mana sekolahnya tuh yang ya daerah sini ini rumah saya, sekolah saya SMP. Saya suka jalan kaki lewat sini dulu saking ngiritnya. Untuk bisa nabung 200 rupiah uang ongkir naik mobil saya ngirit. Lagi pule ini dari zaman kecil loh Pak. Kok orang mati ya Pak? Ini dari zaman saya kecil pule ini nggak gede-gede. Mungkin udah mati tumbuh lagi gitu kali. Tapi mestinya gede Pak. Ini zaman ini dulu dibuat patung-patungan ya Pak. Saya suka metik, tebang dahannya gue buat patung-patungan karena kayunya empuk, gampang dibentuk buat kerajinan tangan buat sekolah nih. Ya rumah tertinggi di mungkin di daerah Pacitan apa di Gondang ya Pak? Gondang ya, di desa Gondang Kecamatan Nawangan rumah tertinggi nih di bawah saya nih. Ini bener-bener dari puncak paling nggak nyampe 10 menit ya kalau jalan ya. Ada lain yang tinggi lagi. Iya Pak, 10 menit nyampe Pak ke puncak Pak. Ini orang sini sih kuat, tapi kalau saya belum tentu kuat 10 menit. Nah, rumahnya di sini, rumah tertinggi di puncak gunung. Ini temen kakak kelas saya malah dia. Saya dikit kakak kelas ya. Iya, kakak kelasku. Rumah ini gunung. Yusarti, Oma Yusarti. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.